Selamat bergabung di channel Made Blog Polos. Kita masih di mata pelajaran prakarya kelas 9 dan masih membahas mengenai kerajinan bahan keras. Pada video pembelajaran kali ini adalah video yang ketiga, kita akan membahas kerajinan dengan bahan bambu. Indonesia adalah negara tropis yang kaya dengan berbagai jenis bambu. Bambu yang dipanen dengan benar dan diawetkan merupakan bahan yang kuat, fleksibel dan murah yang dapat dijadikan bahan alternatif pengganti kayu yang kian langka dan mahal. Bambu dapat dijadikan berbagai produk kerajinan yang bernilai estetis dan ekonomi tinggi. Di antara jenis bambu tersebut adalah bambu andong, bambu ater, bambu tali, bambu talang, bambu tutul, bambu cendani, bambu hitam, bambu kuning, dan berbagai jenis bambu lainnya. Masyarakat Indonesia telah menggunakan bambu untuk berbagai kebutuhan, mulai dari yang paling sederhana seperti tempat jemur baju, tikar, hingga produk anyaman yang rumit. Sampai saat ini, bambu masih digunakan untuk keperluan tersebut. Sejak adanya kerjasama para desainer-desainer muda yang mengembangkan mutu produk dari bambu, kini produk kerajinan bambu tampil dengan desain yang berkualitas dan artistik, sehingga kini banyak digunakan di hotel-hotel berbintang, cottages, spa, butik, bank, toko, serta interior bangunan modern. Beberapa teknik dalam pembuatan kerajinan bahan keras dari bambu adalah teknik anyaman dan teknik tempel atau sambung. Anyaman Indonesia sangat dikenal di mancanegara dengan berbagai motif dan bentuk yang menarik. Bahan utama yang digunakan untuk membuat kerajinan bambu tentu saja adalah berbagai jenis bambu. Adapun beberapa jenis tanaman bambu yang biasa dijadikan produk kerajinan antara lain bambu andong, bambu tali, bambu ater, bambu talang, bambu tutul, bambu cendani, bambu hitam, bambu kuning, dan jenis-jenis bambu lainnya. Bambu-bambu tersebut ada yang digunakan dalam bentuk batangan, namun ada juga yang dibelah terlebih dahulu kemudian diraut agar lebih halus. Tentu saja prosesnya diawali dengan pembersihan batang bambu. Selain bahan utama yang berupa bambu tersebut, dalam pembuatan kerajinan bambu juga diperlukan bahan-bahan pendukung. Bahan pendukung yang diperlukan antara lain yang pertama ada lem kayu. Lem ini diperlukan untuk melakukan sambungan dari beberapa komponen kerajinan. Bahan pendukung berikutnya adalah politur. Politur digunakan sebagai bahan finishing agar hasil kerajinan tampak lebih mengkilap. Berikutnya juga ada paku. Paku digunakan untuk melakukan sambungan pada kerajinan berbahan dasar bambu. Sementara peralatan yang diperlukan untuk melakukan proses produksi kerajinan bambu, yang pertama adalah parang. Parang ini dipergunakan untuk menebang pohon bambu. Berikutnya ada pisau raut. Pisau raut ini diperlukan untuk melakukan rautan pada bahan bambu sehingga hasilnya menjadi lebih halus. Kemudian ada pahat, biasanya digunakan untuk melakukan
pelubangan dalam bentuk-bentuk kotak atau segitiga seperti itu. Kemudian ada meteran. Nah, meteran digunakan sebagai alat ukur dalam membuat kerajinan agar ukurannya tepat sesuai yang diinginkan. Lalu ada bor. Bor ini juga digunakan untuk melubangi, membuat lubang yang bulat gitu ya. Ya, sesuai keperluan lah. Kadang-kadang membuat lubang dengan bor, kadang-kadang juga membuat dengan pahat. Berikutnya ada kuas. Kuas digunakan untuk mengaplikasikan politur. Produk kerajinan dari bambu sudah banyak dibuat orang sejak zaman dahulu. Keberadaan sumber daya alamnya yang melimpah membuat kerajinan dari bahan bambu menduduki nilai jual yang relatif rendah, kecuali produk-produk berkualitas tinggi seperti interior rumah. Berikut adalah contoh-contoh kerajinan yang terbuat dari bambu. Proses pembuatan kerajinan bambu perlu pengetahuan yang tidak terlalu sulit. Kenali bambu dengan baik agar ketika dibuat kerajinan, bambu tidak mudah pecah. Adapun cara memilih bambu yang baik untuk digunakan adalah: pertama, pilihlah bambu yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Kedua, setelah ditebang, lalu potong sepanjang 2 atau sampai 3 ruas. Berikutnya, simpan di tempat yang sejuk dan tegakkan hingga 5-6 hari. Terakhir, pilihlah bambu yang memiliki ruas paling panjang agar mudah dibentuk kerajinan apa saja. Baiklah para pelajar di seluruh Indonesia, demikian pembahasan kita kali ini tentang kerajinan bahan keras dari bambu. Silakan kalian kerjakan tugas yang bersesuaian dengan video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan semoga kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dadah.